Selamat datang di Diet Mukbang. Kita sudah sampai di edisi 30 ya kali ini. Nah, hari ini kita akan ngomong-ngomong tentang rasa kesepian. Ada nggak teman-teman yang merasa kesepian? Terus badannya jadi gede, gendut. Loh, kok diet bahas tentang kesepian sih Mbak? Ya betul teman-teman ya. Jadi mental teman-teman itu sangat mempengaruhi pada penurunan berat badan teman-teman. Mental juga mempengaruhi pada peningkatan berat badan teman-teman. Jadi mental juga itu nanti yang akan menghambat proses dietnya teman-teman juga. Nah, sekarang siapa yang merasa kesepian? Ada? Simak videonya sampai selesai. Kita mau kupas tuntas kenapa kesepian mempengaruhi pada proses diet kamu. Oke? Nah, sebelum kita masuk ke materinya, kita mau membahas tentang apa ya? Makanan saya. Oke. Jadi di sini kenapa saya selalu membahas tentang makanan saya? Jadi saya mau menanamkan kepada teman-teman bahwa diet itu aslinya teman-teman harus makan ya. Makannya pun nggak cimit-cimit dikit-dikit makan cuma buah sama sayur tok gitu ya. Enggak teman-teman ya. Jadi makanannya harus bernutrisi. Oke, jadi kayak kita tuh kayak diet tuh bukan pembatasan makan, jadi makannya harus dikit. Kayak teman-teman tuh menganggap bahwa yang bikin teman-teman gemuk itu adalah karena teman-teman makannya yang terlalu banyak. Enggak ya teman-teman ya. Teman-teman tetap makan seperti biasa, tetap makan dalam porsi seperti biasa, tetap kenyang, finalnya tetap kenyang, tapi teman-teman change, teman-teman mengubah apa yang teman-teman makan. Nah, gitu ya teman-teman ya. Jadi rasanya tetap sama-sama kenyang, cuman bedanya di dalam tubuh kita itu di prosesnya sudah berbeda. Oke, sudah berbeda dan efeknya juga sudah berbeda. Kalau polanya teman-teman yang kemarin itu akan mengembangkan badannya teman-teman, sementara pola yang teman-teman susun baru ini akan menurunkan berat badannya teman-teman. Jadi diganti polanya, oke? Tetap makan aslinya ya. Nah, makanan saya hari ini di sini ada protein nabati sama sayur. Sayurnya hari ini kangkung ya, kangkung terus saya kasih terasi juga. Terus ini ada tahu yang sudah saya kukus, nanti kita makannya bareng gitu ya. Nah, di sini ada jeruk bali. Nah, kalau teman-teman makan jeruk balinya itu, yang putih-putihnya itu, kalau bisa teman-teman tetap makan ya. Itu rasanya agak pahit-pahit, tapi itu sebenarnya itu yang seratnya itu ya. Nah, jadi jangan cuma dimakan buahnya doang. Kalau ada putih-putihnya yang katut kayak gini, dimakan nggak apa-apa. Nah, kemudian ini ada apa? Ada papaya. Untuk seratnya ya. Kemudian karbohidrat saya hari ini ada telo, ubi jalar ya. Kemudian ini protein hewaninya ada ikan. Nah, tadi saya sudah makan nasi ya. Tadi kan ada acara gitu, jadi saya ya makan nasi. Jadi saya hari ini sudah tidak ada nasi lagi ya. Jadi sudah tidak ada nasi lagi. Ini hari ini cuma 5 piring doang. Biasanya ada 6 piring ya. Yang satu piringnya tadi sudah saya makan pas acara tadi. Oke? Nah, teman-teman, kita mau bahas tentang apa sih itu kesepian ya teman-teman ya. Teman-teman pernah nggak merasakan satu titik di mana teman-teman merasa kesepian? Nah, sebenarnya kesepian itu bukan sebuah musibah ya teman-teman ya. Kalau teman-teman merasakan sepi, mungkin coba teman-teman gali dulu. Mungkin teman-teman punya watak yang ekstrovert ya. Saya sendiri juga nggak tahu perasaan ekstrovert itu seperti apa. Apakah mereka itu memang suka memang suka selalu keluar, atau memang selalu suka keramaian sampai nggak boleh ada kesepian dalam hidupnya gitu ya. Jadi ketika dia merasakan kesepian tuh kayak down, berat gitu ya rasanya, kayak nggak punya teman dan lain sebagainya. Nah, oke, sekarang kalau saya justru malah cinta banget sama kesepian saya ya teman-teman ya. Ada kalanya kita memang bersosialisasi ya, itu sebuah kebutuhan ya, bersosialisasi. Kemudian ada kalanya kita merasakan sepi, anak-anak udah pada sekolah ya kan, terus suami juga belum pulang dan kita di rumah sendirian gitu ya. Sebenarnya itu nggak apa-apa, itu sepi itu sebenarnya juga kita butuhkan teman-teman ya. Saya merasa semua ide yang saya punya ya, misalnya membuat program diet, program olahraga, ataupun program tahfidz, ataupun program apapun ya teman-teman ya, itu saya dapatkan dari rasa sepi yang saya miliki. Jadi ketika sepi, nggak ada teman gitu ya, itu justru malah
tumbuh, idenya cepat sekali tumbuh. Jadi kayak tanpa batas gitu loh teman-teman ya. Jadi kayak kita itu semakin kreativitas kita semakin naik ya. Karena kadang kalau misalnya aja kita gini ya, kita sambil kerja gitu, terus nanti kita dengerin lagu dangdut atau dan lain sebagainya, itu kan idenya kayak apa ya, kayak macet gitu ya, kayak macet, kayak nggak jalan. Ini telinga kayak berhubungan sama otak, terus nanti kayak rame, terus jadi otaknya nggak ada ide. Nah yang saya lakukan biasanya stop itu musiknya, terus nanti saya walaupun sambil kerja sekalipun, itu nanti idenya akan tetap muncul di otak gitu ya. Makanya saya nuliskan ya, saya penulis kan ya. Jadi semua tulisan saya itu teman-teman boleh cek di website ya, atau di blog saya, nanti ada di description. Saya ketika mendapatkan ilham dari nulis itu ya, itu saya dapatkan dari kesepian. Ya misalnya saya dalam suasana yang sepi gitu loh teman-teman ya. Jadi itu nanti ilhamnya itu tiba-tiba muncul sendiri, terus otak saya tuh kayak mau ngomong terus dari kesepian itu. Tapi kalau di dalam keramaian ini nggak ada yang ngomong teman-teman ya, kayak terdistraksi gitu. Otak saya kayak terdistraksi gitu. Jadi saya nggak terlalu suka sama yang berbau keramaian. Ketika hidup saya itu terlalu ramai, satu hari terlalu ramai, itu justru saya nggak terlalu suka gitu. Ya mungkin ini karena pengaruh dari watak saya yang introvert ya, memang saya suka di dalam ruangan gitu ya. Tapi ya intinya ketika teman-teman merasa sendiri, merasa sepi, itu teman-teman justru kekuatan teman-teman jangan-jangan ada di situ. Ya, jadi teman-teman jangan langsung down, jangan langsung terpuruk. Coba teman-teman gali. Mungkin kecerdasan teman-teman bisa teman-teman temukan dari rasa sepi itu, bisa lebih all out dari rasa sepi yang teman-teman dapatkan. Ya, saya sendiri kalau nulis, ilham saya ada pada saat saya benar-benar kesepian, gak ada teman, terus saya di jalanan sendiri, terus otak saya juga ngomong gitu ya. Kalau saya terus menceburkan diri dalam dunia yang ramai, misalnya saya keluar rumah ngobrol-ngobrol sama tetangga dan lain sebagainya, itu saya nggak ngedapetin apa-apa. Jadi dalam satu hari saya nggak bisa hidup dalam keramaian terus setiap hari, itu nggak bisa. 24 jam itu nggak bisa. Ada kalanya saya harus menarik diri, kemudian merenung, kemudian diem nggak ngapa-ngapain, duduk di meja belajar gitu ya, sambil ngelipet apa, itu nanti ilhamnya datang dengan sendirinya. Itu keadaan saya sepi. Jadi I love loneliness gitu ya. Saya suka dengan kesepian, saya mencintai kesepian saya. Gitu ya. Jadi saya benar-benar menikmati. Nah, begitu juga dengan teman-teman, begitu juga dengan organ-organ tubuh kita ya teman-teman ya. Nah, organ-organ tubuh kita itu juga nggak bisa kita ramaikan dalam waktu 24 jam full keadaan ramai terus gitu ya. Misalnya organ lambung. Organ lambung selalu teman-teman isi dengan keramaian makanan dalam waktu 24 jam. Bahkan mau tidur aja teman-teman masih kasih dia makanan lagi. Ada kan ya diet yang menyebutkan bahwa makan itu harus yang sering gitu ya, sering terus dikit-dikit tapi sering. Bener nggak? Kira-kira bener nggak? Padahal organ-organ tubuh kita itu juga butuh rasa sepi. Jadi dia nggak bisa kita pressure, kita kasih keramaian makanan terus, ayo lambung, kamu tak kasih makanan gitu ya. Kamu tak kasih makanan yang banyak gitu ya, lagi tak kasih lagi, baru 1 jam dikasih lagi, belum sempat lambungnya diem gitu ya, belum sempat mikir mau diproses apa, terus nanti mau dimasukin ke nutrisi yang mana gitu, usus juga masih belum sempat mikir, udah kamu masukin lagi gitu kan ya. Nah, jangan-jangan di dalam keramaiannya organ-organ tubuh kita itu, di situ organ-organ tubuh kita sebenarnya stres teman-teman ya. Makanya ada diet yang namanya pola diet yang dia memberi batasan jam makan. Itu untuk apa teman-teman ya? Untuk membuat si lambung kita, usus kita, semua organ-organ tubuh kita dalam keadaan kesepian. Jadi di dalam kekosongan itu, di dalam kesepian itu, dia lebih bisa fokus untuk memproses input yang masuk. Begitu juga dengan jantung, dia juga butuh rasa sepi, kosong. Dia juga butuh tidur. Nggak bisa teman-teman pressure terus sampai teman-teman nggak tidur sampai jam 11, sampai jam 12. Ada juga yang sampai begadang sampai jam 2, jam 3 baru mau tidur gitu ya. Bisa nggak jantung kita bekerja dalam kondisi seperti itu? Nggak bisa teman-teman. Jadi memang itu sudah terdesain sedemikian rupa.
Oke, semua organ dia butuh diam. Begitu juga dengan mulut kita, ya. Nggak bisa kita umbar terus setiap saat kita ngomong terus, itu nggak. Ada kalanya kita menarik diri, udah diem dulu. Kalau kamu nggak bisa ngomong, lebih baik kamu diamkan mulut untuk sementara waktu. Puasa untuk bicara itu juga bagus banget teman-teman ya. Jadi nggak bisa kita umbar ngomong terus, gitu nggak bisa, ya. Jadi harus ada waktu sepinya, harus ada waktu kosongnya untuk bisa kita maksimal. Misalnya kita diem, terus nanti kan sini kan otak kan juga bekerja terus kan, bicara terus kadang, soalnya mulut itu kadang nggak ada kontrolnya ya. Nah, coba sekali-sekali diam. Kalau teman-teman nggak bisa ngomong, misalnya mau ngomongnya, teman-teman mau ngomongnya yang nggak benar, lebih baik diem aja, puasa bicara, diem, nggak usah ngomong apa-apa. Nanti biar nalarnya nanti yang ngasih tahu gitu ya teman-teman ya. Setelah nalar ini jalan, baru teman-teman ngomong. Misalnya teman-teman keadaan emosi gitu ya, lebih baik ini kunci aja mulutnya, dikunci aja dulu, kunci hap, kosong aja, disepiin aja dulu. Ditunggu teman-teman misalnya bekerja tanpa ngomong ya, bekerja udah nyambi gawean apa, nanti kalau ininya udah ngomong, ini sudah jalan, nalarnya sudah jalan ya, prefrontal cortexnya ini udah jalan. Nah, ini teman-teman dikasih tahu sama, nah nanti mulutnya tuh dikasih tahu mau ngomong apa yang harus teman-teman katakan, itu sudah dikasih tahu sama si nalar. Jadi nggak bisa kita membiarkan semua organ-organ tubuh kita dalam keadaan ramai terus tanpa jeda. Nggak ada teman-teman ya. Nah, sudah ada yang melaksanakan intermittent fasting, di mana teman-teman hanya memberi waktu dalam waktu 8 jam ya misalnya, terus teman-teman mengkosongkan lambung teman-teman dalam waktu 16 jam. Sudah ada. Percaya sama saya teman-teman ya, itu efeknya benar-benar luar biasa. Efeknya benar-benar luar biasa banget ya. Itu sebenarnya yang dibutuhkan oleh lambung kita, yang dibutuhkan oleh organ-organ tubuh kita. Ada kekosongan. Jadi teman-teman yang belum bisa tidur dengan jam yang tepat pada jam yang sama, atau belum bisa tidur dalam waktu yang dibutuhkan oleh tubuh 6-8 jam, teman-teman coba dulu ya, biarkan tubuh kita dalam keadaan kosong. Jadi tidur yang nyenyak, tidur yang benar-benar bisa menata mentalnya teman-teman untuk kembali fresh lagi. Itu benar-benar dibutuhkan oleh tubuh kita. Jadi bukan tidur yang masih nanti mikir, terus nanti kebangun lagi, mikir lagi, masih kebangun lagi, mikir lagi, loss. Lepaskan aja semua beban yang teman-teman miliki. Jadi biarkan semua organ tubuh kita dalam keadaan kosong ketika kita tidur. Ketika teman-teman mau tidur, usahakan untuk tidak memasukkan makanan dalam waktu 3-4 jam sebelum tidur ya teman-teman ya. Biar lambung kita nggak ramai terus. Biar lambung kita memang dia mau tidur, keadaan dia sudah tidak memproses makanan lagi dari kerongkongan. Ya teman-teman ya, coba deh teman-teman dicoba. Begitupun dengan teman-teman menata mentalnya teman-teman, memang ada kalanya teman-teman harus menarik diri dari keramaian. Dicoba nggak apa-apa. Meskipun teman-teman ekstrovert sekalipun, ada kalanya teman-teman, ketika teman-teman sudah terlalu ramai dengan kondisi orang-orang, terlalu ramai dengan kondisi yang telinga yang kata-kata yang terlalu menusuk telinga gitu ya, terlalu banyak omelan, terlalu banyak singgungan, terlalu banyak ini komen-komen dan lain sebagainya. Coba teman-teman tarik diri untuk merasa sepi, untuk merasa kosong. Kalau perlu teman-teman di rumah duduk merenung, coba kosongkan semuanya. Itu justru akan membuat teman-teman jauh lebih baik dari kekosongan itu. Mungkin teman-teman yang bebannya terlalu berat, mungkin coba teman-teman cek, mungkin kehidupan kalian terlalu ramai. Kalian nggak sempat menarik diri. Menarik diri sampai teman-teman, prioritas teman-teman ada pada keramaian, bukan pada apa yang ada di dalam lingkungan innernya teman-teman. Bukan pada anak-anak, bukan pada keluarga, bukan pada suami. Mungkin teman-teman sedang berada pada prioritas yang keliru, pada prioritas yang tidak tepat. Tapi ketika kita fokus di rumah, yang kita pikirkan hanya diri kita sendiri, anak-anak kita, suami, nah itu yang akan membuat kita jauh lebih baik daripada teman-teman out. Teman-teman merasa jika teman-teman keluar, teman-teman akan mendapatkan sesuatu, akan mendapatkan something dari sana. Padahal sebenarnya tidak. Something itu akan teman-teman dapatkan dari kesepian, dari kekosongan.
itu akan teman-teman akan jauh lebih mendapatkan ide untuk apa yang harus teman-teman lakukan. Oke? Sekian video dari saya, mudah-mudahan membantu teman-teman bisa mencoba trik ini untuk teman-teman bisa menata mentalnya teman-teman menjadi jauh lebih baik. Karena mental yang baik itu juga akan mempengaruhi fisik teman-teman yang baik juga. Fisik yang baik akan membantu teman-teman untuk mencapai tujuannya teman-teman. Apa? Menurunkan berat badan. Karena menurunkan berat badan itu teman-teman harus sehat dulu, ya. Harus sehat dulu baru berat badannya turun. Bukan berat badannya turun terus teman-teman baru sehat. Enggak teman-teman, terbalik. Sehat mental, sehat fisik. Nah, itu akan membuat teman-teman bisa turun berat badan. Oke? Bye, jangan lupa like, comment, share, and subscribe video ini untuk teman-teman bisa terus mendapatkan video yang lebih bermanfaat lagi untuk kita terus bisa sharing-sharing ya teman-teman ya. Oke, bye-bye.